Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya sedang di SPMA Banyuwangi. Sehat semua, Dulur? Alhamdulillah, sehat Gus. Pak Mukhlisin sehat? Alhamdulillah, kemarin nggak bisa masuk Gus, akhirnya kelari ke GH. Mbak Nurulita kok nggak kelihatan, apa sedang mudik? Enggak, mudik. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya kemarin sampaikan ya. Jadi doa-doa Nabi Ibrahim itu doa yang sangat powerful. Karena doa yang memang didasarkan pada satu pemahaman yang utuh tentang apa kebutuhan seorang hamba kepada Sang Khalik. Kedua, juga pemahaman yang luar biasa holistik akan sebenarnya esensi kebutuhan hidup di dunia itu apa. Yang ketiga juga, Nabi Ibrahim ini seorang yang sangat tulus ikhlas hati dan cara ibadahnya. Sehingga doanya itu betul-betul doa yang luar biasa substantif ya. Lalu yang keempat juga, doa Nabi Ibrahim itu menjadi representasi atau perwakilan dari tidak saja kebutuhan Nabi Ibrahim, tapi juga membawa umat. Jadi representasi dari umat. Sehingga beliau itu benar-benar doa yang sangat baik kalau kita pelajari, kemudian juga kita amalkan, kita baca untuk kita ikuti membacanya. Seperti di dalam doa ini ya, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita sebuah doa yang itu akan sangat bagus kalau kita baca untuk mendoakan kita dan keluarga kita. Kita dan keluarga kita terkait dengan tujuan-tujuan hidup, terkait dengan sebenarnya untuk apa kita hidup ini. Ini penting untuk kita jadikan semacam referensi agar kita ini benar-benar memahami substansi sebenarnya untuk apa sih kita hidup ini. Nah, ini Rabbana waj'alna, ya Allah jadikanlah kami. Waktu itu kan berdoanya bersama dengan Nabi Ismail ya. Berdoanya dengan Nabi Ismail. Sehingga kalimatnya adalah muslimaini laka. Kami berdua ini, gitu. Kami berdua ini menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk patuh. Muslimah ini itu tunduk patuh. Arti muslimah ini itu tunduk patuh. Jadi Rasulullah itu berdoa, Rasulullah Ibrahim itu berdoa agar beliau bersama anak-anaknya yang waktu itu bersama Ismail menjadi hamba yang tunduk patuh. Nah, dari kata ini kita bisa tahu bahwa arti Islam, arti Muslim, ya Muslim itu tidak sekedar arti orang yang ngaku atau ber-KTP Islam, tetapi adalah
orang yang tunduk patuh, serah diri. Jadi Islam itu bahasa Arab. Islam itu bahasa Arab yang artinya adalah serah diri. Islam itu punya banyak makna ya. Ada yang berarti damai, ada yang berarti selamat, ada yang berarti serah diri. Semua benar. Lalu gimana arti Islam? Arti Islam adalah serah diri tunduk patuh kepada Allah untuk mencapai keselamatan di sisi Allah. Keselamatan dan kedamaian di sisi Allah. Jadi Islam itu artinya. Serah diri tunduk patuh kepada aturan Allah untuk mencapai kedamaian dan keselamatan di sisi Allah. Gitu. Nah, kalau sudah begitu, contoh dari Nabi Ibrahim ini, kalau begitu bagaimana? Pelopor agama Islam adalah Nabi Ibrahim. Makanya dalam tahiyat kita itu diajarkan tuh untuk bersolawat pun bahkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Artinya rujukan referensi dari sebuah keislaman itu loh referensinya kepada keislamannya Nabi Ibrahim. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kita untuk mereferensikan itu. Kata beliau, aku pengen menjadi muslim seperti muslimnya Nabi Ibrahim. Nah, itu kan berarti kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjadikan standar keserah-dirian, standar ketunduk patuhan. Saya ulangi ya, standar keserah-dirian, standar ketunduk patuhan kita itu adalah mengikuti standar atau kriteria ukuran Nabi Ibrahim bagaimana beliau dan keluarganya tunduk patuh kepada Allah. Tuh. Jadi nggak main-main. Ukuran keislaman kita itu adalah ukurannya dengan memakai ukuran Nabi Ibrahim. Gitu. Nah ini yang harus sekarang jadi pelajaran kita. Lalu kita buka coba. Bagaimana Nabi Ibrahim berserah diri? Oh, sini. Kalau ukurannya Nabi Ibrahim itu kan serah dirinya itu tunduk patuh total. Tunduk patuh total wis tanpa kecuali tanpa tapi tunduk patuhnya itu. Ya, ketika Allah berfirman, "Aslim ya Ibrahim." Gitu. "Aslim wahai Ibrahim." Katanya. Itu Allah berfirman kepada Ibrahim, apa jawab Ibrahim? "Aslamtu li rabbil alamin." Sudah, kalau Allah berfirman, kamu serah diri tunduk patuhlah wahai Ibrahim. Gitu. Maka kata Nabi Ibrahim, itu nanti kita akan bahas di ayat selanjutnya. Tapi saya sampaikan di situ disebut, idza qala lahu rabbu aslim. Tunduk patuhlah kamu wahai Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri, aku Islam, kata Nabi Ibrahim. Tapi makna Islam apa? Aku berserah diri kepada Engkau ya Allah. Gitu loh. Nah, serah diri ini kepada apa? Aturan Islam. Jadi kalau kita sudah berani bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita sudah berikrar untuk menjadi seorang apa? Muslim. Berarti kita sudah bersiap untuk serah diri tunduk patuh. Tanpa tapi, tanpa kecuali, tanpa syarat. Jangan berislam dengan syarat. Aku mau Islam, tapi jangan suruh aku berjilbab. Loh, itu dengan syarat.
dengan tapi. Aku ya mau Islam, tapi sholat itu jangan suruh 5 kali dalam sehari lah. Cukup maghrib atau sesempat saya lah. Gitu. Aku mau Islam, tapi ya jangan, pokoknya aku baik sama manusia, nggak nyakiti manusia, gitu aja lah. Jadi sekarang Islam itu dikasih syarat. Gusti Allah itu diberi syarat. Aku mau dicatat KTP Islam, tapi ya nggak semuanya lah, masa aturan gitu diikuti. Ya, akhirnya itu. Dan para pengislam pun sudah cukup puas ketika membuat orang bersyahadat, tetapi kemudian membiarkan mereka melanggar syariat. Misalnya, ini ada satu contoh kecil aja. Ada seorang artis terkenal banget. Followernya puluhan juta. Nah, dia bilang dia tertarik kepada Islam, tapi dia mencari wajah Islam yang sesuai dengan keinginannya, wajah Islam yang mungkin boleh kumpul dengan pacarnya tanpa menikah, nanti aja lah gitu. Lalu boleh perempuan itu enggak apa-apa, hanya pakai singlet saja atau pakai celana pendek aja kemana-mana, enggak apa-apa. Nah, karena kemudian dia nyari itu ustadz atau seorang tokoh masyarakat, tokoh agama yang memiliki pandangan itu, yang cocok. Nah, ketemu, wah ini Islam yang baik, yang begini ini. Begitu. Jadi akhirnya dia mau masuk Islam yang begitu. Dan kemudian dengan gegap gempita, dengan penuh euforia, dia masuk Islam. Masuk Islam yang begitu. Sehingga dia mendikte agama Islam untuk beraturan seperti yang dia inginkan. Sudah begitu masuk Islam, kemudian pacar yang selama ini sudah serumah itu dia nikahi dengan cara Islam tentunya. Tapi itu pun pestanya segala macam ya tidak dengan cara Islam, ya tidak pakai berjilbab, ya standing party apa segala macam. Tapi ya tetap disyukuri dengan segenap sholat gini. Kemudian sudah itu. Lalu kemudian dia mengadopsi anak yang sudah balik, perempuan yang juga tidak berjilbab. Kemudian campur dengan non mahramnya, karena dia juga punya anak laki-laki yang sudah besar, lalu bikin konten-konten yang seolah-olah itu saudara. Padahal di dalam Islam larangan keras mengadopsi anak. Larangan keras. Tapi ya itu tadi, karena sudah sesuai dengan Islam yang diinginkan. Nah, yang seperti ini dulu, yang kemudian perintah untuk masuk Islam secara kafah atau secara utuh, ini sekarang itu menjadi Islam swalayan. Islam yang kalau cocok dengan saya, ini yang saya suka. Tapi kalau yang tidak cocok, wah ini Islam yang kurang ramah katanya. Katanya kalau Islam yang menegakkan Islam apa adanya, yang hak adalah hak, yang batal adalah batal, katanya Islam yang marah-marah. Kita butuh Islam yang ramah-ramah katanya. Nah, ramah ini dimaknai sebagai Islam yang mau dan luwes untuk mengikuti apa yang diinginkan manusia. Ya repot. Kalau Nabi Ibrahim yang ada di dalam ayat ini, itu ya Allah, jadikanlah kami berdua ini bersama anak ini tunduk patuh ya Allah. Dan itu dibuktikan sama Nabi Ibrahim. Ketika bahkan Nabi Ibrahim diperintah Allah lewat mimpi, saudara-saudara. Lewat mimpi, hanya sekedar lewat mimpi. Untuk menyembelih putranya. Loh, coba lihat. Untuk menyembelih putranya. Ini Islam ramah atau Islam marah kira-kira kalau di zaman sekarang? Saya mau tanya.
Menyembelih putranya. Ini kira-kira Islam ramah atau Islam marah-marah? Nggak cocok. Tapi apa Nabi Ibrahim? Karena sudah Islam tanpa tapi, Islam tanpa kecuali, beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi, aku diperintah Allah untuk menyembelih engkau. Maka ra'yuka, bagaimana pendapatmu? Apa coba? Dasar Nabi Ismail juga muslimah ini tadi itu. Tunduk patuh. Ya apa? If alma yukma. Laksanakan apa yang diperintahkan. Fa inna insya Allah. Fa ini dan insya Allah aku akan menjadi orang-orang yang tunduk patuh. Ya Allah, bapaknya Muslim, putranya Muslim. Sesuai enggak kira-kira? Nabi Ibrahim nangis, artinya apa? Sebenarnya tidak sesuai dengan nafsu, tidak sesuai dengan keinginan pribadi, enggak. Nabi Ibrahim juga enggak mau nyembelih putranya. Ya enggak, wong itu putra yang digadang-gadang, ditunggu-tunggu setelah sekian puluh tahun. Nabi Ibrahim itu diceritakan ketika mau punya anak. Nabi Ismail itu kalau enggak umur 80, umur 90. Lah menikah tahu umur 20 atau 30, menunggu hampir 46, 50 tahun, 60 tahun beliau itu untuk punya anak. Lalu punya anak, ganteng nggak kayak anak-anak kita. Ganteng, lucu. Lalu diperintah. Jadi tidak cocok dengan nafsu. Ya sama dengan orang yang tadi masuk Islam. Pengennya Islam yang boleh nggak berjilbab, boleh ngadopsi anak, boleh semuanya lah, boleh macam-macam lah. Pengennya ya gitu, tapi Nabi Ibrahim karena sudah berikrar aslamtu li rabbil alamin, maka apapun perintah Allah kafah harus masuk kita ikuti. Nah, Islam yang seperti ini dulu yang Allah perintahkan untuk kita ikuti. Makanya Nabi Ibrahim pun bahkan meminta untuk menjadi muslim yang demikian. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan dari keturunan kami Allah jadikanlah menjadi umat yang taat tunduk pada engkau. Muslimatan. Nah, muslimah apa? Tunduk patuh. Jadi bukan hanya sekedar syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, pinter ngaji, Islam. Iya, itu sebagai rukun Islam, syarat lahir, rukun lahir. Tapi bagaimana dengan perilaku sehari-hari? Nah, ini yang karena katakan sering dengar gini, Islam is the way of life. Islam is the way of life. Itu kalau ngomong. The way of life itu kan jalan hidup. Berarti bukan hanya jalan sholat. Jalan hidup berarti apa? Dalam everyday, in daily life, in habitual action. Ya, saya ulangi, in daily life, fi yaumiyah, dalam keseharian itu hidup berdasarkan aturan Islam. Bukan hanya ketika syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bukan hanya itu. Dalam keseharian, Islam itu way of life. Quran sebagai guidance book, sebagai manual book. Nah, sementara Quran tidak hanya mengajarkan tentang sholat, syahadat, puasa, zakat, haji. Hadis juga tidak hanya itu, tapi bahkan mulai dari cara pakai baju, bahkan cara meludah. Itu loh. Sampai cara menikah, cara perang, sampai cara pemerintahan diatur semua dalam Islam. Nah, ini Islam yang diajarkan Nabi Ibrahim, Islam yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Saking rigidnya Islam sampai ayat selanjutnya. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa arina ya Allah, tunjukilah aku cara ibadah kami. Jadi Nabi Ibrahim itu kurang dekat apa sama Allah. Tapi masih minta diberitahu cara beribadah. Ya di situ satu diantaranya cara ibadah haji ya, manasik. Tapi tidak hanya manasik arti luasnya, cara ibadah. Lalu Nabi Ibrahim yang sudah Nabi loh dulur.
masih minta bimbingan Allah cara beribadah. Lah kok kita itu sudah merasa paling tahu cara ibadah. Apalagi kadang sudah pinter kitab gitu seolah-olah cara beribadah yang paling benar dulur. Kalau beribadah cuma sekedar takbir, ruku, sujud sampai salam. Sekarang anak-anak kecil pun sudah bisa, alhamdulillah kita syukuri itu. Tapi cara ibadah ini adalah bagaimana sampai benar-benar khusyuk, dan yang paling penting bagaimana sampai benar-benar bisa merubah sikap dari jelek kepada baik. Itu yang diminta Nabi Ibrahim. Takut keliru, takut salah. Lah kok sekarang ada anjuran, pokoknya penting sholat. Nggak usah khawatir diterima atau tidak, ini penting sholat. Ini loh Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim masih takut salah, takut tidak diterima. Makanya kemarin takobal min, nah yang kemarin tuh ya, Robbana takobal min, nah itu loh yang ayat kemarin, yang 127 nggih. Robbana takobal minna. Ya Allah terimalah amal ibadah kami. Minta diterima. Dan kok sekarang ada, yang penting beribadah, nggak usah khawatir diterima atau enggak. Loh Nabi Ibrahim minta diterima ini karena khawatir tidak diterima, kan gitu ini. Loh Nabi Ibrahim saja khawatir tidak diterima, kok kita kemudian hanya seorang kiai, ustadz, gus, apalagi hanya seorang yang bukan siapa-siapa, diajak untuk tidak khawatir diterima. Itu yang akhirnya umat ini ibadah itu asal-asalan, ibadah itu semaunya, wes kau beri sakarpe sekedarnya. Ya sudah, wong yang Nabi Ibrahim saja sudah pun beliau seorang rasul, sudah pun ulul azmi, masih minta agar diterima, bahkan di sini minta diajarin bagaimana cara beribadah yang benar, khawatir keliru. Nah ini kok asal sholat, asal sujud, nggak khawatir keliru, nggak khawatir diterima. Nggak, ini, wah ini ya, jadi sama mana yuk kita aja ini. Innaka, kemudian juga waktu ba'alaina, lo Nabi Ibrahim lo masih bertobat. Kok kita nggak khawatir dosa, nggak khawatir apa. Jadi Islam itu dipakai Islam yang wis gampang lah. Yang penting mesti swarga lah. Ya Allah, inilah Nabi Ibrahim masih bertaubat. Orang kalau sudah dinina bawa-bawakan dengan pahala atau akhirnya yang jarang bertaubat sudah aman, in comfort zone, di dalam zona nyaman, ya sudah. Nggak akan pernah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Engkau lah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Terimalah taubat kami, ya Allah. Nggak pernah, sudah aman kok. Ngapain bertaubat, sudah dijamin surga. Lah karena Nabi Ibrahim ini orang waskita, orang yang tahu betul kebutuhannya. Inilah doanya, ya. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah nanti ya Allah dari tengah mereka anak keturunan kami ini seorang rasul yang akan bacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka tentang kitab Al-Qur'an, hikmah, dan juga yuzakkihim dan membersihkan, menyucikan mereka dari musyrik-musyrik itu, dari syirik-syirik itu. Innaka antal azizul hakim. Kaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Siapa akhirnya? Akhirnya memang diutus seorang rasul bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah ayat 128 dan 129 bagaimana kita berdoa memaknai semua keislaman kita agar Islamnya seperti Islamnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Islamnya seperti Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita nanti di dunia ini ya, kita sudah berKTP Islam, kita sudah ini, tapi karena Islam yang kita ambil adalah Islam yang swalayan tadi, yang cocok kita pakai, yang mudah kita pakai, yang sulit atau yang nggak cocok kita buang. Lalu nanti di akhirat kita ngaku berbondong-bondong minta syafaat Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian oleh Nabi Muhammad SAW, sebentar, kamu gimana dulu? Ternyata begini, antum laisa minni, kamu bukan dari golonganku. Naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Karena itu ya saya
mohon izin kepada sampean semua untuk mengkabarkan apa adanya Islam ini, meskipun kadang mungkin terasa pahit, tidak cocok dan sebagainya, tapi izinkan ini masuk ke dalam sanubari. Ayo coba diberikan logika yang benar-benar bersih dari like and dislike, benar-benar bersih. Tapi kan menurut ini begini, ayo lihat Al-Quran ini ya. Karena itu ayat 128 ya kita hafalkan ya, doa ini ya kita hafalkan, coba dihafalkan ayat 128. Saya kasih waktu 2 menit untuk menghafalkan. Nanti setelah itu kita berdoa bersama. Ayo coba. Ayat 128 dihafalkan dulu. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak warina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ayo hafalin. Rabbana waj'alna, baca bareng saya ya, monggo baca bareng saya. Ayo bangun semua, bangun semua. Nyalain mikrofonnya semua, bangun lari. Ayo 1, 2, 3. Rabbana waj'alna muslimina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita baca lagi sampai 7 kali, nanti insyaallah hafal. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak warina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lagi Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak warina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna dzurriyyatina ummatan muslimatan lak arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, harus dipahami beserta artinya. Oke, harus dipahami beserta artinya. Jelas, oke? Clear? Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Nanti direngeng-rengeng, diajak anaknya, diajak istrinya, diajak ibu bapaknya ngapalin ini. Semoga dengan berdoa ini, saya dan sampean semua dikaruniai Allah keislaman yang hakul yakin, yang kafah. Keislaman beserta anak-anak kita, mudah-mudahan yang masih nakal dijadikan anak yang saleh dan salihah, yang muslim, yang kafah ya. Kita doa ini, tapi harus tahu beserta artinya. Lalu kita minta betul kepada Allah dengan tulus ikhlas, minta betul kepada Allah dengan penuh harap. Berdoa ini dengan khaufan wa tama'an ya. Berdoa ini dengan penuh harap dan penuh rasa takut kepada Allah. Minta betul kepada Allah. Doa ini, sering doa ini. Ajak anak-anak kita, cucu-cucu kita, suami kita, istri kita berdoa ini. Ya, agar kita itu dituntun dalam cara beribadah, dijadikan hamba Allah yang taslim, tunduk patuh kepada Allah. Tanpa tapi, tanpa kecuali, menjadi muslim yang kafah. Semoga Allah merahmati kita, meridai kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum. Allahumma da'ana al-bala wal waba wa dal hasdina min al-jinni wa syaitan jamtu rabbana natina.
ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا من فاكتبنا مع الشهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربي أعوذ بك من همزات الشيطان ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح لنا باب السماء وباب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بعدد القدر الأمطار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي أعوذ بك من ربي اغفر لي ولأخي ولزوجتي ولذريتنا ولأصحابنا وتحمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil-Qur'an imam wa nuran wa hudan wa